Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Mudah-mudahan kita semua hari ini dalam kondisi yang sehat dan juga tetap fit ya. Karena memang beberapa orang di sekitar kita ternyata ada yang terpapar ya. Kita doakan semoga semua yang saat ini sedang terpapar COVID-19 mudah-mudahan segera diberikan kesehatan dan juga kesabaran pastinya untuk menghadapinya. Oke, kemudian di kelas ini nggak ada ya yang kena ya, mudah-mudahan. Kalaupun toh ada, mudah-mudahan segera fit atau segera sehat kembali. Oke, hari ini kita akan membahas dan berdiskusi tentang sistem pernapasan. Seperti yang sudah pernah dijelaskan oleh kelompok berapa kemarin di kelas ini? Kelompoknya siapa tuh? Siap-siap ya. Ini kan udah ada berbagai macam pertanyaan dari teman-teman semuanya. Kita akan lihat ya dari yang sudah di-share oleh Fikri. Oke. Seperti biasa di awal materi itu, buat apa sih kita belajar sistem pernapasan kan gitu ya. Sambil pertanyaannya Ridi, Bapak akan tanya dulu nih sama Cantika. Mana kan? Tolong semua open cam ya, karena di layar Bapak cuma Fikri doang nih yang open cam. Saya, Pak. Ayo Cantika. Oke. Cantika masih ingat kan sistem pernapasan yang sudah belajar di SD dan juga SMP ya? Nah, Iya, Pak. Bapak mau istilahnya flashback dulu ya. Waktu di SMP atau di SD, sistem pernapasan pada manusia itu kan ada organ-organnya. Coba sebutkan. Cantika. Hidung. Terus ada faring, ada laring, ada trakea, ada bronkus, terus ada cabangnya broncholius, terus di ujungnya broncholius itu ada alveolus. Tadi Bapak koreksi dikit ya, bronchiolus sebagai cabang dari bronkus. Oke, jadi hidung, faring, laring, trakea, bronkus, bronchiolus, dan alveolus. Disingkat menjadi HFLTBBA. Silakan kalian buat singkatan sendiri. Jadi, alhamdulillah ya, masih. Oke, kalau masih ingat, good. Selanjutnya, Muhammad Nathan. Ya, Pak. Tan, Bapak mau tanya nih. Ya, Pak. Buat apa sih kita bernapas? Untuk menghirup oksigen dan membuang karbon dioksida. Hanya itu saja. Untuk bernapas. Terus apalagi ya? Oke, clue-nya adalah memang kita bernapas untuk mendapatkan oksigen, kemudian ditukar dengan CO2 yang ada dalam tubuh. Buat apa gitu kan pertanyaannya tuh, buat apa sih? Biar bisa Biar apa? ya? Bisa bernapas dengan baik kali, Pak. Mungkin.
Oke, terima kasih jawaban dari Nathan ya. Pak. Bapak akan ke siapa nih? Bentar. Irma Zulaikha. Irma, Iya, Pak. kamu tadi sudah mendengarkan ya pertanyaan dari Bapak Nathan ya? Sudah, Pak. Oke. Jadi gini, kita bernapas dengan baik. Kita menerima oksigen. Kita mengeluarkan CO2. Ada nggak sih fungsinya kita menerima oksigen itu? Ada, Pak. Ya, buat apa, Irma? Oke, gimana? Ini pertanyaan yang sangat sederhana, buat apa kita bernapas? Buat apa kita masukkan oksigen? Ayo, Mak. Gimana, Mak? Irma? Ada yang bisa menjawab? Buat bertahan hidup mungkin, Pak. Bertahan hidup. Bertahan hidup dari apa? Soalnya kan tubuh kita kan butuh oksigen juga kan, apalagi otak. Jadi kalau otak kagak disuplai sama oksigen, kagak bisa jalan, Pak. Gitu. Oke, kita ambil clue yang kedua. Bahwa setiap sel-sel tubuh kita perlu oksigen. Buat apa? Emang mereka bernapas? Kalau bernapas, kenapa nggak mereka ambil aja sendiri masing-masing? Setiap sel-sel mata, sel rambut, sel kulit, sel mata, yang ada di luar ini kan bisa aja ngirup aja masing-masing dah. Kita diem aja, tutup mulut, tutup hidung. Buat apa sih oksigen itu? Emang dalam tubuh kita diproses jadi apa? Jadi energi, Pak, untuk menghasilkan energi. Oke, Irdanda. Oke, good. Jadi oksigen kita perlukan. Sebetulnya sel-sel tubuh kita perlukan ya. Karena sel-sel tubuh itu satu, padu, menjadi kita. Nah, makanya sebagai keseluruhan tubuh, yaitu kita sendiri atau satu organisme, kita mengambil oksigen buat keseluruhan tubuh kita, seluruh sel-sel yang ada dalam tubuh kita. Untuk apa tadi Irdanda bilang? Untuk menghasilkan energi melalui serangkaian proses pastinya. Ya, nama prosesnya adalah apa? Metabolisme, Pak. Oke, metabolisme. Good. Metabolisme dibagi menjadi dua. Ada anabolisme dan juga ada katabolisme. Tapi kita tidak akan bahas lebih detail tentang perbedaan antara anabolisme dan juga katabolisme ya. Tapi kalian boleh tahu. Anabolisme. Ya, anasun. Anasun itu adalah anabolisme penyusunan. Katabong atau katabolisme pembongkaran. Anasun dan katabong. Anasun itu adalah penyusunan. Maksudnya penyusunan senyawa kompleks dari senyawa yang sederhana. Seperti itu. Kalau katabolisme, katabong pembongkaran, sebaliknya. Gitu ya, dari senyawa yang kompleks jadi senyawa yang lebih sederhana. Nah, yang dilakukan oleh salah satu bagian sel atau organel sel yang berfungsi sebagai pusat respirasi sel, apa itu? Nama organelnya masih ingat nggak?
Kan di dalam sel tuh ada 3 bagian utama. Ada membran sel, ada sitoplasma, ada inti sel kan. Nah, di dalam sitoplasma itu kan ada cairan dan juga ada benda-benda padat dinamakan dengan organel sel atau organ-organ yang ada di dalam sel. Nah, apa tuh yang berfungsi sebagai pusat respirasi sel atau tempat terjadinya pembentukan energi? Mitokondria, Pak. Ya betul, mitokondria. Nah, di mitokondria ini diperlukanlah yang namanya oksigen. Untuk apa? Ya untuk memecah pastinya. Ya untuk membakar. Buktinya oksigen bisa untuk membakar apa? Kamu nyalakan lilin, tutup pakai gelas, kedap udara, maka lilin akan mati. Seperti itu. Oksigen berfungsi untuk pembakaran. Oke, jadi sejatinya oksigen yang masuk ke dalam tubuh kita itu untuk proses yang namanya respirasi atau pernapasan atau menghasilkan energi. Dari apa? Dari pembongkaran senyawa. Senyawanya apa saja? Ya banyak. Energi itu kan bisa didapat dari 3, utamanya dari karbohidrat, ya, melalui katabolisme karbohidrat. Kemudian yang kedua, pembongkaran senyawa protein. Dan yang ketiga, yang jarang dilakukan adalah pembongkaran lemak untuk menghasilkan energi. Ya, lemak memang banyak energinya, tapi jarang digunakan. Ya. Oke, jadi selama masih ada karbohidrat, ada protein, lemak itu adalah opsi terakhir dari tubuh kita untuk menghasilkan energi. Pak, bagaimana kalau orang yang banyak lemaknya? Nah, berarti dia terlalu banyak karbohidratnya. Iya kan? Karena terlalu banyak karbohidratnya, dia akan menyimpan terus lemak, tidak dipakai-pakai lemaknya sehingga menumpuk. Seperti itu. Oke ya, jadi kita belajar sistem pernapasan, khususnya pernapasan pada manusia. Salah satunya adalah untuk apa? Ya untuk mengetahui, gitu ya. Oh iya, kita itu bernapas untuk menghasilkan energi. Energi dipakai untuk kehidupan sehari-hari. Berarti kita harus tahu bagaimana caranya tubuh kita menghasilkan energi. Dan otomatis kita juga tidak menyia-nyiakan gitu ya apa yang sudah diberikan oleh Allah, sehingga tubuh kita dengan organ-organ pernapasan itu kita maksimalkan dan kita manfaatkan dengan baik, kita jaga gitu ya. Jangan sampai terjadi kerusakan. Sedikit saja kerusakan yang terjadi dalam organ pernapasan maka akan lari kemana-mana ya, karena pernapasan itu kaitannya dengan apa? Kaitannya dengan yang lainnya. Kalau tidak ada energi, ya otomatis kita akan lemes kan. Kalau kita lemes, sel-sel lemes tidak akan menjalankan fungsinya. Otot menjadi lemes, saraf menjadi tidak mendapatkan suplai energi. Ya otomatis mikir jadi lemot, gitu ya. Jadi gampang lupa. Dan banyak sekali penyakit-penyakit lain yang akan menyerang tubuh kita kalau terjadi gangguan terhadap sistem pernapasan kita. Dan salah satunya yang saat ini sedang marak itu adalah COVID-19 yang menyerang sistem pernapasan. Salah satunya yaitu mengakibatkan kematian. Kenapa? Karena terjadi pneumonia atau peradangan di paru-paru. Ya, jadi kebanyakan ya orang-orang yang gitu ya yang meninggal karena COVID-19 itu karena tadi sulit bernapas. Karena apa? Ya karena terjadi peradangan, ya peradangan akut di paru-paru dan saluran pernapasannya. Ya, nauzubillah. Ayo kita jaga imun kita, jaga diri kita, maka kita juga sama dengan menjaga orang lain, gitu ya.
Jadi jaga diri sama dengan menjaga orang lain. Karena apa? Karena kalau kita tidak menjaga diri kita ketemu dengan orang lain, kita nggak tahu dan kita tidak sadar bahwa kita sudah menulari orang lain. Mungkin sistem imun kita kuat. Harus kita ketahui bahwa yang namanya virus, kan sudah dipelajari di kelas 10 ya, virus itu dia seperti teroris gitu. Dia itu pada kondisi yang tidak memungkinkan, dia itu akan diem, seolah-olah tidur, seolah-olah mati. Tapi dalam dia kuat, kemudian lingkungannya itu menjadi, contohlah tubuh kita menjadi lemah, tidak fit, down, maka virus akan menyerang tubuh kita. Mungkin saat ini si virus COVID-19 itu menempel dalam tubuh kita, nauzubillah jauh ya. Tapi karena kita fit, kita menjaga dengan olahraga, dengan makan minum yang teratur, yang baik, yang bergizi, juga tidur juga dengan teratur gitu ya, tidak begadang terus, tidak terlalu banyak main games. Insya Allah tubuh kita akan fit. Tapi ketika tubuh kita down, nauzubillah gitu ya, virus itu akan menyerang tubuh kita, akan menyerang sistem imun kita. Seperti itu. Oke, Bapak akan cek pertanyaan-pertanyaan ya yang sudah kalian ajukan, dan tolong nanti yang pertanyaannya atau namanya Bapak panggil, nanti kalian sampaikan aja pertanyaannya di sini secara live biar terekam. Ini Bapak akan pilih dulu ya. Ini nih nomor 3, M. Bahtiar, Saya Pak, silakan. pertanyaan saya itu kalau nggak salah, apa pro dan kontranya bernafas lewat mulut, Pak? Oke, silakan. Kelompoknya Fikri ya yang mau menjawab. Jadi ada pertanyaan dari M. Bahtiar. Adakah kelebihan atau kekurangan bernapas melalui mulut, katanya. Sebagai prolog ya, sebelum nanti Fikri dan tim menjawab, luar biasa ya, Allah Maha Suci gitu ya, dengan segala penciptaannya. Fungsi utamanya hidung itu kan bernapas, gitu ya. Tapi ternyata Allah itu memberikan cadangan berupa mulut. Ya, misalkan hanya hidung saja yang bisa menarik nafas. Kira-kira kebayang nggak kalau kita lagi pilek, mampet gitu, bernapas melalui apa ya? Bener nggak? Pernah nggak sih kita syukuri hal ini? Coba kamu bekap gitu ya mulut kamu, terus tutup dua lubang hidung. Ngap kan? Bisa nggak bernapas melalui telinga, mata gitu, atau bagian-bagian tubuh lain yang terbuka? Nggak bisa kan? Jadi salah satu cara ya, kita kan yang muslim ya, salah satu bersyukurnya itu adalah dengan cara sholat duha setiap hari. Ya, kalau umat yang lain kan ada caranya tersendiri gitu ya, ada yang dengan cara beramal seperti itu, mengucapkan doa setiap hari, bersyukur. Begitu. Kalau umat muslim, kita salah satu bersyukur atas nikmat yang Allah beri adalah dengan cara sholat duha. Ayo Fikri, silakan dijawab pertanyaannya. Jadi lebih baik itu dianjurkannya bernapas melalui hidung karena emang udah utamanya di situ. Terus juga kalau bernapas lewat mulut tuh ini artinya kalau misalkan nggak pakai mulut, kalau bernapas lewat mulut, udara yang kita hirup tidak mengalami 2 kali penyaringan udara di hidung sama di trachea. Jadi lebih dianjurkan lewat hidung. Kecuali pilek. Oke, big applause buat Fikri. Betul ya jawabannya. Karena hidung itu dilengkapi dengan salah satunya adalah rambut hidung. Kan bulu hidung ya. Itu dia. Orang kita udah salah dari awal ya. Bulu ketiak, bulu hidung,
harusnya kan rambut, kita nggak punya bulu. Nah, rambut hidung itu, dia itu menyaring udara. Udara kan banyak ya, bukan cuma oksigen. Ada partikel-partikel asbesnya, ada debu-debunya, mungkin ada asap rokoknya. Nah, dialah yang menyaring. Kemudian ada selaput lendir. Dia juga yang akan memperangkap bakteri-bakteri, kuman-kuman gitu ya, jamur. Yang tentu saja berbahaya bagi tubuh kita kalau masuk. Gitu ya, dan nanti lama-lama akan mengering. Nah, lendir itu akan berubah menjadi tip. Mas. Oke ya, disensor. Nah, jadi kamu udah tahu tuh ya, gimana Bahtiar? Jadi kalau misalkan melalui mulut, ya nggak apa-apa, tapi nanti penyaringannya akan langsung. Semuanya masuk. Tapi dalam mulut juga ternyata Allah lindungi juga loh. Dengan yang namanya amandel. Ya, jadi pertama kali yang akan terluka, yang akan sakit, yang akan demam, akan istilahnya anget itu adalah amandelnya dulu. Ya, jadi makanya dijaga ya amandelnya juga ya. Jangan sampai terjadi peradangan. Ya, kalau terjadi peradangan gimana? Ya parah-parahnya kan diangkat ya, tapi kan sayang itu salah satu organ dalam tubuh kita yang juga melindungi ya imunitas kita. Kalau dibuang gimana? Ya berkurang pastinya. Oke, Bahtiar bagaimana? Sudah jelas? Sudah, Pak. Oh. Ini nih, pertanyaan nomor 12. Gadis kus. Iya, Pak. Ya, silakan sampaikan. Jadi pertanyaannya kemarin, pengaruh nikotin terhadap sistem pernapasan. Nikotin ya. Nikotin itu kebanyakannya ada di rokok. Nah, silakan nih, yang laki-laki. Selain Fikri, ada nggak sih anggota kelompok yang laki-laki? Oh, ada Aman. Mana Man? Ya, Pak. Bisa jawab nggak, Man? Bisa, Pak. Kalau pengaruhnya itu, yang pertama ada iritasi pada trakea atau batang tenggorokan dan laring. Yang kedua, fungsi paru-parunya berkurang dan sesak karena pembengkakan dan penyempitan saluran udara paru-paru dan lendir berlebihan di saluran paru-paru. Terus ada gangguan sistem pembersihan paru-paru yang menyebabkan penumpukan zat beracun yang menyebabkan iritasi dan kerusakan paru-paru. Terus yang keempat, peningkatan risiko infeksi paru-paru dan gejala seperti batuk dan mengi. Terus yang kelima, kerusakan permanen pada kantung udara paru-paru. Sudah, Pak. Oke, terima kasih buat Aman. Gimana, gadis? Iya, Pak, udah. Oke ya. Jadi di sini nikotin kebanyakannya kan ada di rokok. Jadi dengan kalian mengetahui ini, kira-kira masih ada nggak sih orang yang pengen ngerokok di kelas ini gitu ya? Ya mungkin tetap aja ada gitu ya. Tetap aja ada. Udah dikasih tahu, pemerintah juga udah membuat bungkus rokok itu ada gambar bahaya merokok. Tapi tetap aja gitu. Karena memang ternyata di dalam rokok itu ada zat edik gitu ya. Ada zat ketagihannya. Nah, itulah yang merusak otak. Sehingga orang-orang atau perokok aktif dia akan terus merokok meskipun tahu dia akan menderita penyakit A, B, C, D, E, F, G dan banyak sekali karena memang ribuan gitu ya. Lebih dari 4.000 racun yang ada di dalam sebatang rokok.
gitu ya. Jadi Bapak juga belum mengetahui gitu atau belum memahami gimana sih caranya nyadarin yang efektif gitu ya perokok. Ini harus sama orang-orang yang memang pernah merokok dan pernah istilahnya bertobat gitu ya. Karena Bapak bukan perokok dan tidak pernah merokok, jadi tidak tahu. Nggak habis pikir aja gitu. Kenapa sih kok orang udah tahu gitu ya, rokok itu lebih sedikit manfaatnya dibandingkan dengan mudorotnya, tapi tetap saja banyak yang merokok. Tetap saja pabrik rokok untung besar. Tetap saja tiap tahunnya banyak orang yang meninggal karena penyakit yang disebabkan salah satunya oleh rokok. Karena memang mungkin gitu ya yang dirasakan oleh perokok, saya baik-baik aja kok, saya sehat-sehat aja. Tetapi 10, 20 tahun ke depan, 30 tahun ke depan akan menjadi drop. Dan mungkin kamu tidak menyadari setelah tua itu gara-gara rokok. Nah, makanya mungkin karena memang efeknya adalah jangka panjang, mungkin tidak membuat orang jadi kapok. Ya, itu salah satunya ya. Ya mudah-mudahan yang di sini mah apapun alasannya tidak merokok ya. Yang sudah merokok gimana? Ya tolong dipikirkan seharian gitu ya. Apa sih manfaatnya ngerokok? Kemudian apa bahayanya merokok? Pikirin. Mau lanjut dengan bahayanya atau coba meninggalkannya? Ya karena memang betul sih mati itu tidak harus dengan merokok saja. Mati itu macam-macam. Tetapi kan salah satunya kita harus berikhtiar, gitu ya. Salwa Safitri. Ya Pak. Ya, pertanyaan terakhir silahkan dari Salwa. Saya lupa. Pertanyaannya. Apa yang akan terjadi pada tubuh seseorang apabila alveolusnya pecah? Bagaimana cara mengatasinya? Itu pertanyaan dari Salwa. Ingat, Wak? Ya Pak. Ya, silakan yang ceweknya gantian. Jawab oleh Cantika. Kalau alveolusnya pecah, kan kalau gangguan pada alveolus itu ada namanya emfisema. Nah, emfisema ini adalah penyakit kronis akibat kerusakan kantong udara atau alveolus pada paru-paru. Nah, seiringnya berjalannya waktu, lama-lama yang namanya udah rusak, lama-lama kan makin rusak, makin parah, itu alveolusnya bisa meledak, maksudnya bisa pecah. Nah, itu nanti akibatnya luas area permukaan paru-paru menjadi berkurang dan menyebabkan kadar oksigen yang mencapai aliran darah menurun. Terus kondisi ini juga membuat paru-paru membesar secara perlahan akibat udara yang terperangkap di dalam kantong paru-paru, terus itu tuh nggak bisa dikeluarin. Itu Salwa. Bagaimana cara mengatasinya? Cara mengatasinya sih yang pasti pertama kita harus mencegah ya cara atau hal yang bisa menyebabkan jadinya emfisema. Terus juga kalau misalnya udah terjangkit ya kan kita bisa berobat, terus nanti mungkin dari pihak dokter akan menyarankan untuk terapi-terapi gitu loh Pak. Dan juga dengan jalan operasi ya. Oke, waktu tidak terasa sudah pukul 8.30 bahkan lebih. Nanti tolong pertanyaan-pertanyaan yang sudah diketik dan dijawab oleh kelompok Fikri, silakan di-share di grup ya. Sehingga nanti teman-temannya juga bisa membaca dan belajar. Oke, jadi Bapak tarik kesimpulan bahwa sistem pernapasan manusia itu fungsinya adalah selain untuk tentu saja bernapas, juga untuk menghasilkan energi ya. Jadi kita pada dasarnya bernapas atau mengambil oksigen itu untuk menghasilkan energi, di mana energi itu digunakan oleh setiap sel-sel tubuh kita dalam melakukan aktivitas hidupnya untuk peristiwa metabolisme dalam sel-sel tersebut.
dia bisa tumbuh, dia berkembang. Itu salah satunya dengan menggunakan energi. Energinya dari mana? Salah satunya adalah dari pemecahan karbohidrat oleh oksigen. Dan juga bernapas itu juga untuk membuang sisa metabolisme, yaitu karbon dioksida. Karbon dioksidanya itu akan dibuang, gitu ya. Dan yang sebagai pengangkutnya adalah Hb atau hemoglobin. Jadi Hb akan mengantarkan CO2 di alveolus itu keran, ya. CO2 dilepas, kemudian oksigen ditangkap. Dan hati-hati, ada senyawa pembunuh. Itu adalah dari pembakaran yang tidak sempurna, yaitu adalah karbon monoksida. Jadi hati-hati dengan karbon monoksida. Karena karbon monoksida dia akan membunuh. Dengan cara apa? Dengan cara dia mengalahkan ikatan oksigen dengan hemoglobin. Jadi hemoglobin itu kalau diibaratkan Hb itu adalah laki-laki, karbon monoksida dan oksigen itu adalah perempuan. Nah, si karbon monoksida itu adalah perempuan yang sangat cantik, gitu ya, langsing gitu ya, bagus bodinya. Tentu saja si Hb dia akan lebih memilih yang namanya laki-laki akan lebih yang cantik seperti itu. Sedangkan oksigen itu biasa aja kalau diibaratkan sebagai manusia gitu, sebagai perempuan itu dia orang yang biasa aja. Sehingga Hb akan lebih memilih karbon monoksida. Itu analoginya, tetapi yang sebenarnya adalah karena ikatan karbon monoksida itu lebih kuat dibandingkan dengan oksigen, sehingga Hb akan lebih mengikat karbon monoksida dibandingkan dengan oksigen, sehingga oksigen akan kurang, sehingga tidak terjadi pembakaran, malah terjadinya keracunan di dalam sel-sel karena yang dianterin bukan oksigen tetapi malah karbon monoksida. Karbon monoksida akan melemahkan semua sel-sel tubuh kita, lama-lama akan lemes dan akhirnya kita nauzubillah gitu ya. Orang yang akan menghirup karbon monoksida dalam jumlah yang besar, dia akan meninggal seolah-olah seperti orang yang tertidur. Jadi orang kalau melihatnya di luar, itu seolah-olah kok dia tidur pulas dan akhirnya mati. Tapi orang yang mengalaminya itu sebetulnya sangat sakit, derita. Kenapa? Karena dia kesulitan bernapas. Tapi karena setiap sel-sel tubuhnya keracunan, lemes, mati, ya otomatis dia tidak bisa melakukan gerakan apapun. Jadi seolah-olah tidur, plek, mati. Seperti itu, ya. Oke, mudah-mudahan kita tetap sehat, jaga ya imun kita. Terima kasih atas semua yang sudah hadir. Kali ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillah. Jangan lupa minggu depan berarti kita kuis ya. Yang kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin live.